Dia tidak tahu lagi dengan apa ini menggelorakan semangat jihad melawan Belanda, agresi militer Belanda, yang mereka datang dengan kekuatan lengkap, dengan kapal-kapal perang, dengan pesawat-pesawat pembom. Sedangkan ini rakyat Jawa Timur, arek-arek Surabaya hanya dengan bambu runcing, dengan lading nama tolpang, dengan pedang yang sudah mulai patah dan bengkok berkarat. Gimana kita menghadapinya ini? Dengan keris yang hanya 1, 2, 3. Akibat tidak mengerti Islam secara lengkap, satu paket, komprehensif, holistik, universal, maka kita sampai sekarang tidak menguasai negara ini secara total. Yang menguasai negara ini di dalam bidang permasjidan, ya barangkali ya pengurus masjid lah. Apakah Islam cuma mengurus masjid? Oh tidak. Membocor, begitulah ulama itu kalau jadi ulame, membocor umat ini dibuatnya. Maka kita harus berguru pada ulama, jangan ulame. Bergurulah pada bani sahabat, jangan bani tauqiyah. Kalau ustadznya bani tauqiyah, ya habislah kita nih. Macam mental tauk lah kau. Berguru pada ulama yang singa like the lion, seperti Omar, seperti Ali, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Bilal, seperti Abu Hurairah, supaya jiwamu tegar ketika naik perang dengan orang kafir, supaya kau tak pingsan melihat darah. Semoga semangat spirit kemerdekaan 17 Agustus 45 itu menggelora, menggelegar, menggeledek, menghalilintar sampai sekarang dan seterusnya. Semoga selama-lamanya bendera merah putih, merah darah, putih suci. Untuk menegakkan kesucian kebenaran perlu darah. Maka kamu siapkan darahmu untuk berkorban demi negara, bangsa, Pancasila, agama Islam ini. Islam ini adalah agama yang lengkap. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang yang benci Islam dan orang bodoh. Katanya Islam ini mengurusi masalah sholat, puasa, zakat, haji, zikir saja. Adapun urusan bernegara, berpemerintahan, urusan jual beli, urusan ekonomi, dagang, apalagi urusan politik, militer, nah itu bagi dia Islam tidaklah ikut-ikutan. Sebenarnya saudara jamaah Jumat, pendapat ini adalah pendapat yang sangat salah. Bukan cuma salah, sangat salah. Andainya Islam hanya menyuruhmu sholat, puasa, zakat, haji dan berzikir, maka dalam sejarah tidak akan kita temukan Muhammad itu perang dan membentuk pemerintahan negara Islam di Madinah. Nyatanya Nabi Muhammad memiliki pemerintahan yang sah, resmi, pakai proklamasi namanya Piagam Madinah atau Sohibah Al-Madaniyah. Jangan kata bahwa asal negara itu ilmunya kita ambil dari Romawi kuno, Yunani kuno, sehingga istilah republik itu diambil dari Yunani. Islam tidak memiliki dalil-dalil, dasar-dasar membentuk sebuah pemerintahan dalam negara. Ini tuduhan orang-orang kafir, orang PKI, orang sekuler, orang bebas berpikir, free thinker, liberalis, orang-orang nasionalis kosong lompong. Nanti akan berlawanan dengan nasionalis religius. Kalau kita ini nasionalis cinta tanah air, religius cinta Islam, inilah kita. Mereka yang hanya nasionalis saja, tidak ada agamanya, itu namanya kosong lompong monyong, bullshit. Karena mencintai tanah air, mati kau karena itu tidak ke surga. Tapi mencintai tanah air karena ini banyak muslimnya lalu harus dipertahankan, ini akan membuatmu mati memperjuangkannya, mati syahid. Sehingga arek-arek Surabaya yang dikomandokan oleh Bung Tomo, muridnya dan kadernya Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, dia tidak tahu lagi dengan apa ini menggelorakan semangat jihad melawan Belanda, agresi militer Belanda, yang mereka datang dengan kekuatan lengkap, dengan kapal-kapal perang, dengan pesawat-pesawat pembom. Sedangkan ini rakyat Jawa Timur, arek-arek Surabaya hanya dengan bambu runcing, dengan lading nama tolpang, dengan pedang yang sudah mulai patah dan bengkok berkarat. Gimana kita menghadapinya ini? Dengan keris yang hanya 1, 2, 3. Lalu dia datang sungkem berkunjung kepada ulama, namanya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, keturunan Rasulullah, bertemu dengan
Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri NU keturunannya di Sunan Kudus. Akhirnya mereka bertemu di keturunan Nabi di ibunya Fatimah, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua pejuang negara yang besar-besar ini keturunan Rasulullah. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912, keturunan Nabi SAW. Hasyim Asy'ari mendirikan NU 1926, keturunan Nabi. Yang mengusulkan bendera warna merah putih, keturunan Nabi. Kalau tidak sudah habis negara ini dibuat Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, nikah. Lalu hari ini saudara, sejarah coba mereka balikkan. Musuh utama kata mereka keturunan Arab. Kalau engkau berjubah namanya kamu kadrun, kadal gurun. Yang berserban katanya niru-niru Arab, sok-sok Arab, itu kadrun, kadal-kadal gurun. Kan gurun pasir tuh. Yang berlobe katanya kadrun, yang sholat ke masjid kadrun. Mereka itu kita sebut saja dengan keturunan Bani Tauqiyah. Karena kata Allah, dicaci kau sekali, boleh kau balas sekali. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Engkau dijahati satu kali, balas satu kali. Engkau dicap dengan macam-macam, berikan dia cap. Katanya kita kadrun, kita katakan dia keturunan cebong, keturunan Bani Tauqiyah. Ditampar orang kau sekali, boleh kau tampar sekali. Dua kali tidak boleh, karena kau berikan bonus satu kali. Salah. Inilah Islam, agama yang lengkap yang saya dasari tadi, saudara-saudara. Kalau kau tidak mengerti Islam yang lengkap, maka engkau dibodohi Belanda. Seperti Belanda membodohi ompong kita, nenek kita, kakek kita, moyang kita. Hei, kalian sholat aja. Apa yang perlu surau? Kami bangunkan surau, solo aja lah kalian. Bertorikot, zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengurus negara ini kami, biar kami yang capek. Kamu nanti senang saja. Mau haji ya, kami siapkan kapalnya. Sehingga Hamka menulis kapal Belanda, tenggelamnya kapal Panterwijk. Itu kan kapal Belanda itu. Karena dulu naik haji pun kapal Belanda. Kita tak bisa buat kapal, tak dibolehkan. Jadi kepala jorong aja tak boleh, kecuali menjilat pada Belanda. Maka penghulu-penghulu dulu, bosa-bosa itu dieskakan oleh Belanda. Pusat pemerintahnya di Talu. Jadi mengharapkan pejabat adat itu untuk menegakkan agama, rasanya PHP. Ya MHP lah, mengharapkan harapan palsu. Semua nenek mama begitu, tokoh adat. Oh tidak, banyak tokoh adat yang baik-baik. Orang-orang good man, goodwill, niatnya baik. Tapi di mana? Akan begitu pula. Ainahum, di mana mereka-mereka yang baik-baik itu? Wallahu a'lam. Kalau dia memang ada, tunjukkan padaku di mana alamatnya. Masa dia melawan Belanda? Yang membuat SK dia Belanda kok. Tapi ada satu-satu yang melawan. Walaupun dia keturunan darah biru, keturunan ningrat, keturunan bangsawan, keturunan nenek mama, melawan dia pada Belanda. Yang melawan ini ditukar Belanda nenek mamanya, dibuatnya nenek mama yang lain. Inilah kerajaan-kerajaan penghulu-penghulu di daerah Sumatera Barat, banyak yang tidak asli, dibuat Belanda itu yang lain supaya kerjasama dengan Belanda. Bagaimana ceritanya itu? Panjang pembahasannya, bisa berbulan-bulan kita bicara tentang itu. Kita tidak tahu lagi siapa yang asli nenek mama di satu-satu daerah itu. Karena yang aslinya dulu dilawan Belanda. Ada yang dibunuh, ada yang diusir, terpaksa pergi kemana-mana. Yang tinggal tuh diangkat Belanda supaya kerjasama dengan dia. Pungut blasting, tahu blasting, pajak. Pungut pajak tinggi-tinggi, 10% dari hasil mereka. Suruh tanam paksa. Dia yang masa-masa itu juga menakannya. Habis kita. Tampaknya mirip itu juga sampai hari ini, sebagian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akibat tidak mengerti Islam secara lengkap, satu paket, komprehensif, holistik, universal, maka kita sampai sekarang tidak menguasai negara ini secara total. Yang menguasai negara ini di dalam bidang permasjidan, ya barangkali ya pengurus masjid lah. Apa
Apakah Islam cuma mengurus masjid? Oh tidak. Wahai Abu Hurairah, iya, pergi ke pasar, teliti jualan-jualan orang, komoditas yang dijual manusia di pasar itu. Ada yang menipu enggak? Ada yang mengatakan kurma terbaik nomor 1 enggak, padahal kurma nomor 3. Ada yang menjual tepung gandum yang sudah lama enggak, sudah mulai basi, sudah mulai masam atau tidak. Ada yang membuat takarannya beda-beda enggak? Pergilah Abu Hurairah. Inilah Nabi ahli inspeksi pasar, ahli perdagangan. Pasar sudah dikuasai Yahudi ya Rasulullah. Tidak bisa kita atur lagi karena tanah-tanah mereka, toko-toko mereka, centengnya di situ, security-nya mereka. Lalu bagaimana? Musyawarahlah Nabi dengan sahabat. Maka kata Nabi, cari Abdurrahman bin Auf, engkau ahli perdagangan. Yes, cari tanah kosong yang murah. Untuk apa ya Rasulullah? Kita ciptakan market pasar sendiri. Pergilah Abu Hurairah berkeliling Madinah, bertanya mana tanah yang kosong. Kelilinglah dia ujung Gading, mana tanah yang kosong. Ketemulah tanah yang tidak laku-laku, sudah puluhan tahun ditawarkan pemiliknya, karena di situ tempat angker, banyak jinnya. Akhirnya datang Abu Hurairah menawar, dijual orang itu dengan murah, dibeli Abdurrahman bin Auf, bukan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, sudah saya beli. Di mana? Di sana. Lalu dibersihkan. Umumkan kepada pedagang semua di Madinah nih, 2 tahun gratis berdagang, tidak ada di situ sewa. Oh datanglah pedagang tuh, pedagang kain, pedagang ikan, pedagang daging, pedagang garam, pedagang baju, datanglah di situ karena gratis 2 tahun. Orang ramai pasar nih, tinggal pasar Yahudi. Apa berarti bukan Muhammad jenius dalam bidang perpasaran? Iya, makanya Islam ini lengkap. Lalu kenapa kita membeli saja sama orang Cina, orang kafir? Ciptakan pasar sendiri. Tapi karena dasar ulama kita sebagian ulama tak mengerti dia. Karena ulama itu banyak kau makan morus, kau dibuatnya membocor. Begitulah ulama itu kalau jadi ulama, membocor umatnya dibuatnya. Maka kita harus berguru pada ulama, jangan ulama. Bergurulah pada bani sahabat, jangan bani Tokiyah. Kalau ustadznya bani Tokiyah, ya habislah kita. Macam mental tauk lah kau. Berguru pada ulama yang singa, like the lion, seperti Omar, seperti Ali, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Bilal, seperti Abu Hurairah. Oh, kalau salah membengkelkan Honda aja, tambah rusak Hondamu. Di mana kau bengkelkan? Bengkel sana, habis kita bro. Kenapa? Dulu saya membengkelkan di situ, 3 kali lagi bongkar pasir ke bengkel lain, habis kita. Begitu ya, iya. Coba Hondamu saja salah bengkel, habis. Maka jika kau salah berguru pada ustadz, pada ulama, pada buya, pada tuanku, habis kau masuk neraka. Karena dijelaskannya agama itu cuma zikir, puasa, zakat, sholat, senyum pada orang, rangkul, bagus-bagus, ramah. Masuk pun pencuri ke rumahmu, berikan minum, berikan makan. Kurang ajar. Kata Rasulullah, masuk pencuri ke rumahmu, bunuh. Kalau kau mati syahid. Kalau dia mati, kau berpahala, dia ke neraka. Inilah Islam tuh ketua. Inilah Islam tuh, wahai kaum muslimin yang berbahagia. Lengkap. Bagaimana kau tega pula membunuh orang? Membunuh ayam saja, menyembelihnya tak tega kau. Makanya Islam ini diajarkan menyembelih. Az-zibahu fil Islam. Bagi semua orang yang berkorban, seekor sapi 7 orang, seekor unta 7 orang, ya 7-7-nya dan keluarganya disunatkan melihat penyembelihan. Melihat daripada pisau, melihat urat yang 3 diputus. Halkum muri, kerongkongan, urat makanan, minuman, napas, ini urat darah. Kau lihat dia putus, supaya jiwamu tegar ketika naik perang dengan orang kafir. Supaya kau tak bisa melihat darah. Hebat Islam nih ketua, hebat Islam nih kaum muslimin masyarakat Jalan Jawa yang saya cintai karena Allah. Coba tengok hebatnya Islam di sini, penuh masjidnya. Di mana kita jumpa masjid yang penuh Jumat? Saya inilah salah satunya. Syukurlah kau jadi warga Jalan Jawa. Adapun agen-agen togel, agen judi, Allah nanti memberikan bagian mereka. Kalau mereka merasa punya jaringan kuat hari ini, Allah memberikannya. Doakan, kita doakan. Siapapun yang mencuri, siapapun yang agen togel, mati hina.
Allahumma syaddid samlahum wa farriq jam'ahum, Allahumma qtulhum bihani'an. Tapi Rasul kadang senyum, kadang membunuh. Lihat Sirah Nabawiyah tulisan Subur Rahman Mubarak Al-Furi, satu dibunuh Nabi orang. Oh, Nabi kadang ramah, kadang marah. Hei, jangan bicara dengan sianu, karena mereka saya ajak perang Tabuk. Tak datang mereka asik mengerjakan kebunnya, padahal kita butuh pasukan, kurang personel militer. Mereka asik panen korma. Jadi bagaimana Rasulullah? Kalau dia mengucap salam, jangan jawab. Dan kau berjumpa dengan dia, jangan ucapkan salam. Kalau dia membeli, jangan jual. Kalau dia menjual, jangan beli. Embargo, karantina. Apa kata salah seorang sahabat yang dibuat Nabi seperti itu? Qad daqat al-ardu lana. Kami merasa bumi ini sempit bagi kami, tak ada kawan lagi. Ya Ali, Abu Bakar, tolonglah, lobilah Rasulullah, bujuklah memakan kami. Kata Abu Bakar, saya tak berani. Ada kelembutan, ada ketegasan, seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Ya, itu satu sisi sifat Allah. Sifat Allah yang lain, azabun alim, azabun sadid. Azabnya pede, azabnya luar biasa sadis. Sisi lain, latifun khabir, Allah Ta'ala lembut. Ya, di sisi lain, kohar, Allah Ta'ala itu tegas. Tirulah sifat-sifat Allah nih, at-takhallaku bi khuluqillah. Tirulah sifat-sifat Allah itu ke dalam dirimu. Ini yang ditiru Nabi itu. Maka Nabi disebut dengan insanun kamil. Laqad ja'akum bi rasulillahi uswatun hasanatun. Di dalam diri Nabi itu contoh yang baik. Maka siapa manusia yang terbaik? Yang mencontoh Nabi. Ada senyumnya, ada ramahnya, ada tegasnya, ada kejamnya, ada sadisnya, ada lembutnya, ada kerasnya. Itulah Nabi. Kenapa kau ambil senyumnya saja? Sehingga pada mereka merampas tanahmu pun kau senyum. Yang benar itu, senyumlah pada saatnya, marahlah pada saatnya. Kepada penjajah masa pula ramah kita? Kaum muslimin jamaah Jumat, sampai di sinilah khutbah kita. Semoga semangat spirit kemerdekaan 17 Agustus 45 itu menggelora, menggelegar, menggeledek, menghalilintar sampai sekarang dan seterusnya. Semoga selama-lamanya bendera merah putih, merah darah putih suci. Untuk menegakkan kesucian kebenaran perlu darah. Maka kamu siapkan darahmu untuk berkorban demi negara, bangsa, Pancasila, agama Islam ini. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilil amwat. Jangan kau kira orang yang mati karena memperjuangkan agama ini mati seperti yang lain mati, seperti agen togel, seperti agen ganja. Tidak, matinya beda. Bal ahya, mereka itu hidup. Latas urun, lakin latas urun, tapi hidupnya kau tidak tahu. Orang yang mati syahid itu belum kiamat, belum surga dibuka, dia sudah masuk surga setiap hari. Pada pagi hari datang burung dari surga mengangkut dia. Di mana villanya? Tergantung di aras seperti sarang tempua. Datang burung itu, ayo ke surga makan-makan. Kita kuliner, wisata kuliner di surga. Melihat restoran-restoran terbaik. Makan. Sore hari diambil burung itu kembali. Masuk ke paruh saya, kita pulang ke villamu yang tergantung di aras. Ya tidak di sini, tidak. Kalau ingin selamanya, kiamat dulu. Orang mati syahid, belum orang ke surga, dia sudah ke surga. Cuma siang hari. Itulah mental pejuang. Itulah mental Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum biman. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'ul alim.